Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah dalam segala keadaan. Baik kita lagi sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua. Dalam segala keadaan seorang mukmin di dunia sampai di surga pun selalu memuji Tuhannya, alhamdulillah. Dan seorang mukmin sangat memahami dengan setulus hatinya kalau kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang telah dijadikan oleh Sang Pencipta Allah untuk menyambung hubungan tanda kutip di sini dengannya, karena dianggap atau dijadikan sebagai kalimat syukur, berterima kasih atas adanya penciptaan dan segala nikmat yang melimpah. Maka tentu sangat wajar kalau seorang muslim dan mukmin selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita selalu saja, salawat dan taslim penuh dengan cinta, rindu dan ketulusan hati kepada manusia yang paling layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan, manusia yang telah membawa seluruh manusia tidak terkecuali setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul dari kegelapan kepada keterangan, dari syirik dan kufur kepada tauhid dan beriman, serta membawa manusia agar lebih mengenal Tuhannya Allah, dan juga membawa agama terakhir atau ajaran yang terakhir atau syariat yang terakhir yang dibawa oleh Allah atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyempurnakan agama Islam yang telah Allah turunkan sebelumnya. Dan seorang mukmin dianjurkan agar mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat oleh Sang Pencipta Allah dengan mengucapkan 1 kali saja salam hormat, yang berarti rahmat tersebut adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga tentu pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai seorang mukmin kita mengatakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi yang mulia, sejarah manusia terbaik di muka bumi ini, dan beruntunglah orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kita melanjutkan, dan pagi ini semoga Allah berkahi, serta juga nanti malam dan besok pagi saya sudah meminta kepada teman-teman panitia agar 3 pertemuan semuanya diisi dengan sirah, termasuk besok subuh insyaAllah, agar materi kita tidak terlalu jarak atau tidak terlalu lama waktunya dan bisa diselesaikan. Dan pada pagi ini insyaAllah kita masuk ke pembebasan kota Mekah. Sebab utama terjadinya penyerangan ke Mekah oleh baginda Nabi SAW adalah perseteruan yang terjadi antara 2 suku, suku Bakar dan suku Khuza'ah. Kalau teman-teman masih ingat di kesepakatan Hudaybiyah, waktu Nabi SAW dilarang dan dihadang oleh Quraisy untuk masuk ke Mekah mengerjakan umrah, terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Banyak sekali poin-poinnya sudah kita jelaskan. Salah satunya adalah akan dihilangkan peperangan selama 10 tahun antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan siapa suku Arab yang ingin bergabung dengan menjadi sekutu Quraisy dipersilahkan, dan siapa suku Arab yang mau bersekutu dengan muslimin dipersilahkan. Maka ada 2 suku yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka dari dulu berseteru, perang terus. Suku Bakar yang akhirnya menjadikan diri mereka sebagai sekutu Quraisy, dan suku Khuza'ah yang akhirnya menjadikan diri mereka sekutu muslimin. Dan tentu makna sekutu adalah, kalau dalam perjanjian peperangan, kalau seandainya ada yang mengganggu sekutu tersebut, berarti sama saja mengganggu pemilik perjanjian asal. Jadi misal ada yang ganggu suku Bakar, berarti mereka mengganggu Quraisy. Ada yang mengganggu suku Khuza'ah, berarti mereka mengganggu muslimin. Seperti itulah. Teman-teman sekalian, setelah terjadi kesepakatan tersebut, yang tadinya suku Bakar sama suku Khuza'ah sering berperang, akhirnya mereka berhenti berperang karena harus mengikuti akad. 10 tahun tidak boleh berperang. Sebelumnya, sebelum akad ini, suku Bakar ini yang menjadi sekutu Quraisy selalu dikalahkan oleh suku Khuza'ah. Tidak pernah menang.
selalu kerugian di pihak mereka. Dan mereka berfikir menjadikan Quraisy sebagai sekutu karena mereka menganggap bahwasanya Quraisy lebih kuat dari muslimin. Seperti itu gambaran mereka. Sementara, dan tidak ada satupun dari suku Bakar yang masuk Islam. Sementara suku Khuza'ah, dan kalau teman-teman review jauh lebih ke belakang lagi, Khuza'ah ini suku yang pertama hijrah dari Yaman, terus kemudian ketemu dengan Hajar dan Ismail di Mekah. Jadi mereka termasuk penduduk Mekah yang pertama gitu. Suku Khuza'ah ini mayoritasnya masuk Islam. Sebagian kecil di antara mereka yang belum masuk Islam. Makanya mereka memilih muslimin sebagai sekutunya. Suku Khuza'ah karena menganggap bahwasanya sudah ada kesepakatan damai, maka mereka pun melucutkan senjata dan mereka masuk ke dalam Mekah tidak bawa senjata. Sebelum ada kesepakatan perdamaian ini, selalu setiap orang siap siaga dengan senjatanya karena bisa diserang setiap saat. Salah satu pimpinan suku Bakar yang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili ini adalah pimpinan suku Bakar. Dia merasa terganggu dengan akad ini karena dia berharap melihat atau mendapatkan kelalaian Khuza'ah lalu dia membalas kekalahan-kekalahan yang dulu karena belum pernah menang dalam peperangan. Pasti mereka kalah. Naufal pada saat itu melihat rupanya ada banyak dari suku Khuza'ah masuk ke Mekah di depan mata dia tidak pakai senjata. Sementara dia sendiri karena sekutu Quraisy seperti orang Quraisy di kota sendiri boleh bawa senjata, yang penting tidak mengganggu orang. Maka Naufal melihat ada banyak suku-suku Khuza'ah yang berlalu lalang di depan mata dia dan dia tahu ini dulu adalah prajurit-prajurit Khuza'ah. Maka dia pun terganggu lalu dia mengatakan kepada tokoh-tokoh Quraisy, sungguh ini kesempatan kami membalas kekalahan-kekalahan kami sebelumnya. Dan suku Khuza'ah, dari suku Khuza'ah, dan kami ingin, wahai Quraisy kalian mendukung kami. Sekarang ini saya mau bunuh nih orang-orang nih, kesempatan. Bantai sekarang, dukung kami. Walaupun harus berkhianat dari kesepakatan. Sebagian besar tokoh-tokoh Quraisy menolak, nggak bisa, akad, kita harus sepakat. Orang-orang nanti di Jazirah Arab akan berkata apa tentang Quraisy? Mengkhianati kesepakatan nggak mungkin. Setelah 10 tahun silahkan. Tapi rupanya ada beberapa tokoh-tokoh muda Quraisy yang mendukung itu, karena memang mereka jengkel dengan kaum muslimin dan juga mereka berpikir akad ini sebenarnya hanya untuk membuat Quraisy menyusun kekuatan mereka. Seperti misalnya Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu ini nanti akan masuk Islam pembebasan kota Mekah. Karena dia tahu ayahnya Abu Jahal terbunuh di perang Badar dan dia masih jengkel menyimpan dendam itu, maka dia mengatakan, lakukan. Saya akan di belakang kalian. Dan suku Abu Jahal yang dipimpin oleh Ikrimah anaknya ini termasuk suku yang terbesar di Mekah. Makanya Abu Jahal waktu masih hidup dianggap dia pemimpin Mekah karena dari sekian banyak suku Quraisy di Mekah, suku dia yang paling banyak pengikutnya atau anggotanya. Kemudian juga uniknya pada saat itu, karena Ikrimah ini bersahabat dekat dengan tokoh Quraisy yang lain yang juga ayahnya terbunuh di perang Badar. Namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ayahnya juga Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Maka dia juga berdiri memberikan dukungan. Yang lebih unik lagi adalah seseorang tokoh Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini penulis akad. Dia yang datang bernegosiasi dengan Nabi SAW untuk nulis akad. Bahwasanya tidak akan ada pengkhianatan. Dia juga berdiri dan memberikan dukungan. Dan yang terakhir yang keempat adalah Huwaid. Ya. Huwaid bin Abdul Izz ini, dia adalah saksi di kesepakatan Hudaybiyah. Dia pun berdiri mengatakan, saya dukung kamu, hai Naufal. Maka dengan berdirinya 4 orang ini berarti ada 4 suku besar di Mekah yang mendukung pengkhianatan kesepakatan itu. Maka dengan kesepakatan ini, tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang tadinya tidak mendukung diam. Tidak mendukung, tidak juga mengatakan tidak. Maka Naufal melihat dukungannya besar sekali. Dia pun mengajak sukunya lalu menunggu kesempatan yang tepat. Beberapa malam setelah kejadian tersebut, Naufal mendapatkan mayoritas suku Khuza'ah, mayoritasnya jumlahnya ribuan orang,
itu sedang menginap di luar wilayah haram, karena itu tradisi mereka. Besoknya mereka masuk untuk tawaf, baik itu di antara mereka muslimin atau orang kafirnya. Di malam itu Naufal membawa pasukannya dalam kondisi muslimin dan orang-orang non-muslim ini sedang beristirahat. Kaum muslimin mayoritasnya bahkan sedang sholat malam waktu itu. Mereka sedang membaca Al-Quran. Maka diserang tiba-tiba. Penyerangan tiba-tiba ini karena mayoritasnya suku Huza'a muslimin dan mereka lagi sholat malam. Maka mereka engah, tapi tidak sempat punya persiapan. Terbunuhlah 3 orang pada saat itu. Setelah terbunuh 3 orang, mayoritas suku Huza'a melarikan diri karena suku yang bakar ini menyerang dengan pasukan intinya. Maka mereka pun lari dan malam hari sampai mereka masuk ke wilayah haram, dan tepatnya mereka mendekati rumah pimpinan mereka. Suku Huza'a punya pimpinan pada saat itu, kepala suku kebetulan tidak ada di situ, bernama Hudayl bin Warqa. Hudayl bin Warqa ini radhiyallahu anhu sahabat. Dia masuk Islam, gitu kan. Tapi dia tidak ada di situ. Tapi karena dia kepala suku, dia beli rumah di Mekah. Setiap kali dia datang ke Mekah, dia nginap di situ. Dan itu diizinkan oleh Quraisy karena dia kepala suku, gitu. Orang-orang Huza'a sempat teriak mengingatkan Naufal sambil berkata, "Hai Naufal, ingatlah ini wilayah haram. Ini wilayah haram. Takutlah pada Tuhanmu." Karena Naufal juga beriman kepada Allah sebenarnya, cuman mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan patung-patungnya, gitu kan. Tahu Allah SWT, tahu kalau Ka'bah ini adalah rumahnya Allah. Sebagaimana kita tahu juga pada saat Abraha akan menyerang, mayoritas masyarakat Makkah menyembah berhala. Tapi mereka mengetahui kalau Ka'bah rumahnya Allah. Dan setelah kejadian Abraha dihancurkan oleh Allah SWT, mereka mengenang itu dengan mengatakan itu adalah tahun gajah, tahun di mana baginda Nabi SAW lahir. Jadi mereka sebenarnya mengenal Allah. Waktu diingatkan begitu, Naufal karena yang bergolak dalam hatinya adalah dendam, maka dia mengatakan, tidak lagi Tuhan kalian hari ini, dan kami akan membunuh kalian semuanya. Pada saat itu, waktu pas suku Huza'a tiba di depan rumahnya Hudayl ibn Warqa radhiyallahu anhu, dan kena tengah malam, tidak ada yang bukain pintu, akhirnya terjadilah pembantaian massal pada saat itu, dan mereka bercoba melawan, mempertahankan diri, sehingga akhirnya terbunuh 20 orang. Jadi total yang terbunuh dari suku Huza'a 23 orang. 3 orang di luar wilayah haram, 20-nya di dalam wilayah haram. Tentu ini tercoreng sekali. Kalau orang-orang Quraisy, penduduk Mekah asli, diserang oleh pasukan dari luar lalu mereka terbunuh di wilayah haram, itu kemuliaan. Tapi kalau orang-orang Quraisy Mekah yang berkhianat dan membunuh orang lain di wilayah haram, ini pelanggaran besar. Baik dalam syariat kita, tidak boleh membunuh di wilayah haram, tidak boleh mencabut pohonnya, tidak boleh membunuh hewannya dan seterusnya, ya, kecuali hewan-hewan yang dibolehkan dibunuh seperti tikus, kalajengking, ular dan seterusnya. Maka di dalam pemahaman mereka pun orang Quraisy ini pelanggaran. Kode etiknya itu dilanggar sama dia, wilayah haram, tidak boleh sama sekali. Terus saya terjadi peperangan sampai menjelang pagi. Pada saat tiba pagi, karena orang-orang Quraisy sudah khawatir jangan sampai tersebar berita ke Madinah terhadap pengkhianatan ini, maka mereka pun memerintahkan agar suku Bakr bubar, nggak boleh lagi. Naufal pun disuruh berhenti. Sudah selesai. Malam hari kami masih bisa alasan kalau kami tidak tahu kejadian. Maka dibubarkanlah, bubarlah pada saat itu. Dan ini jelas sekali teman-teman pengkhianatan terhadap akad. Sebagaimana saya jelaskan tadi, akadnya adalah yang mengganggu sekutu, berarti sekutunya juga terganggu. Seperti itulah. Suku Huza'a sekutu muslimin, berarti sama saja Quraisy yang sedang menyerang muslimin. Berarti akad batal, 10 tahun itu batal. Berarti tidak ada lagi akad, tidak ada peperangan 10 tahun. Bisa setiap saat terjadi peperangan. Terlebih lagi pembunuhan tersebut terjadi di wilayah haram, dan ini masalah yang sangat besar, ya. Huza'a lalu segera berkumpul pada saat itu dan membicarakan kejadian bersama dengan pimpinan mereka Hudayl bin Warqa radhiyallahu anhu ajma'in. Maka mereka mengutus seorang penyair ke Madinah, namanya Amr bin Salim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga yang mulia ini. Amr bin Salim ini seorang penyair, dan zaman dulu orang kalau mengantar surat, informasi penting, penyair yang dikirim.
Ya kalau kita mungkin seorang duta, orang yang punya orasi, orang yang bisa berbicara, tutur katanya teratur rapi, dan dia bisa menyusun kata yang ringkas, padat, memberikan informasi yang tepat, seperti itulah. Amr bin Salim disuruh oleh Huzail pergi ke Madinah, jangan berhenti, non-stop, jalan, tidak ada istirahat. Dia pun pergi, ini masalah besar. Karena pagi harinya nih, tadi malam pembantian, jangan sampai suku Bakar menyerang lagi hari ini. Satu orang ini pergi ke Madinah menyampaikan kepada Nabi SAW, yang lainnya siap siaga jangan sampai ada penyerangan. Bahkan lebih jauh daripada itu, ya, Huzair radhiyallahu anhu bin Warqa ini berusaha untuk menyusun pasukan dan niat untuk menyerang Mekah, di mana Nabi SAW memberikan isyarat kepada beliau untuk menyerang. Amr bin Salim lalu menuju ke Madinah non-stop tanpa istirahat, ya. Dan kemudian sampai di Madinah melihat dan menemui Nabi SAW sedang duduk dalam masjid bersama dengan para sahabat. Langsung begitu dia berdiri mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia menyebutkan syairnya. Syair yang masyhur, dia mengatakan, Allahumma inni nashidan Muhammada. Ya Allah, sungguh aku sedang menyampaikan informasi penting kepada Muhammad. Halfa abina wa abihi aflada. Sesungguhnya kesepakatan ayah kami dan ayahnya telah dikhianati. Ini bahasa orang Arab, maksudnya kesepakatan yang sudah kita iakan dan ayah kita menjadi taruhannya, artinya membawa nasab kita ini, itu dikhianati. Qad kuntum mulwidan wa kunna walida. Ingatlah, kalian adalah anak-anak kami dan kami di posisi orang tua kalian. Apa maknanya ini? Suku Khuza'ah, sebagaimana saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, adalah suku yang hijrah dari Yaman di awal sekali ketemu dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian waktu itu belum ada Quraisy, belum ada suku Quraisy. Khuza'ah yang pertama datang. Kemudian menikahlah Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Khuza'ah. Dalam awal-awal kisah sirah kita dulu kita pernah sampaikan itu. Kemudian lahirlah keturunan-keturunan yang cukup banyak. Dan diantaranya Fikhir ini nama lainnya Quraisy. Lalu lahirlah suku-suku yang sangat banyak di Mekah pada saat itu. Maka di sini diingatkan, kalian adalah anak-anak kami. Bahasa ini kepada muslimin di Madinah yang asalnya dari Mekah. Dan kami adalah di posisi ayah-ayah kalian. Thamma ta'aslamna malam nanzi' yadan. Ingatlah ketika kami telah masuk Islam, kami tidak pernah berkhianat. Inna Quraisyan akhlafu kal mau'ida. Ketahuilah, Quraisy telah mengkhianati kesepakatan anda. Wa naqadu mitsaqakal muakkada. Dan mereka telah mencoreng kesepakatan suci yang telah dibakukan. Fansur hadakallahu nasran atada. Maka tolonglah, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dengan pertolongan yang benar. Wad'u ibadallahi ya'tu madada. Kumandankanlah, panggilkanlah seluruh hamba-hamba Allah biar mereka datang seluruhnya. Fihim Rasulullahi qad tajarrada. Di antara mereka Rasulullah sendiri akan memimpin. Permintaannya agar Rasulullah memimpin peperangan. Dan mereka sudah tahu itu, tapi mereka tetap berkhianat. Maksudnya orang-orang Quraisy. Fi failakin bikal bahri yajri muzbida. Pada pasukan yang banyak dan di wilayah Faidak atau Failak. Ini wilayah di Mekah. Sebagian ulama juga mengatakan bikal bahar, ini juga nama wilayah. Bisa saja berarti Failakin adalah jumlah pasukan yang besar atau Failakin nama wilayahnya. Dikatakan pada wilayah Failakin telah terjadi perkara pengkhianatan, pembantaian massal. Hum bayyatuna bil watiri hujjada. Mereka menyerang kami saat kami lagi istirahat di malam hari. Natlu al-Qur'ana rukka'an wa sujjada. Sebagian besar di antara kami sedang membaca Al-Quran, baik dalam keadaan ruku' ataupun sujud. Wa ja'alu bifida'in rasada. Mereka menjadikan tebusan diri-diri mereka itu dengan menyangka mereka akan selamat. Wa za'amu
an lastu ad'u ahada. Mereka mengira bahwasanya aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Wahum azallu wa aqallu adada. Sementara mereka sebenarnya terhina. Jumlahnya tidak banyak pada saat itu. Orang Quraisy pun kalau bergabung tidak banyak. Dan kekuatannya sangat sedikit. Nabi SAW faham betul isi syair ini. Tahu apa yang dimaksud. Dan orang-orang Arab tahu kalau penyair yang datang berarti informasi penting ini. Maka Nabi SAW tidak banyak bertanya. Beliau cuma mengatakan, engkau telah dimenangkan wahai Amr bin Salim. Engkau telah dimenangkan wahai Amr bin Salim. Seraya Nabi SAW berubah raut wajah beliau karena marahnya dan menepuk paha beliau. Dari sisi lain, Hudzail bin Warqa radhiyallahu anhu di Mekah, di sekitar Mekah, bukan di Mekah, di luar Mekah, karena suku Huza'ah tinggal di luar Mekah mayoritasnya. Ya. Sebagaimana pernah saya jelaskan, waktu jauh sebelum lahir Nabi SAW sempat suku Huza'ah berkuasa full di Mekah. Kemudian datang suku pada saat itu, mohon maaf saya keliru menyebutkan ini. Yang datang di Mekah dulu suku Jurhum, ya. Suku Huza'ah ini justru suku yang datang pada saat itu merebut Mekah. Ya, keliru saya, mohon maaf ini. Saya luruskan kembali. Kalau suku yang datang ke Mekah dulu suku Jurhum, ini suku Huza'ah. Dan dimaksud dengan perkataan tadi suku Huza'ah ini adalah suku Huza'ah yang datang dan menguasai Mekah setelahnya. Maka Hudzail bin Warqa membagi pasukannya atau membentuk sukunya di luar Mekah untuk menyerang Mekah. Dan setelah tersusun pasukan yang kuat, persiapan untuk menyerang Mekah, beliau pun pergi ke Madinah sendiri, menyampaikan secara khusus berita ini dengan lengkap kepada Nabi SAW. Karena tadi Amr bin Salim hanya menyampaikan garis besarnya, pengkhianatan. Maka datanglah Hudzail mengingatkan tentang semuanya atau menyampaikan informasi lengkapnya. Dari sisi lain, Quraisy juga sudah mulai berkumpul di hari itu, bermusyawarah tentang kejadian pengkhianatan tersebut. Bagaimana ini sekarang? Terlanjur terjadi. Sebagian mereka mendukung. Salah satu yang ikut dalam musyawarah seseorang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini ikut dengan Quraisy. Siapa orang ini? Orang ini nanti teman-teman sekalian kita akan temukan salah satu dari 10 orang yang wajib dibunuh pada saat Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah nantinya. Orang ini pernah masuk Islam, tapi dia pura-pura masuk Islam. Diutus oleh Quraisy khusus untuk menjadi orang munafik. Dia ke Madinah, iklankan Islamnya, karena dia orangnya memiliki bahasa yang bagus dan dia ahli menulis. Maka oleh Nabi SAW ditunjuk sebagai penulis wahyu. Dia menulis wahyu, wahyu turun dia tulis. Gitu kan. Dia kemudian juga beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memang ahli tulis dari Mekah disuruh menulis. Di antaranya Abdullah bin Abi Sarh ini. Abdullah bin Sa'ad ini. Abdullah bin Sa'ad ini teman-teman sekalian, setelah dia dipercaya oleh Nabi SAW, dia tulis banyak ayat-ayat Al-Quran. Setelah sudah mapan, dianggap dia adalah salah satu sahabat yang dimuliakan, maka dia pulang ke Mekah, lalu dia iklankan kalau dia murtad. Untuk memukul ya, kejiwaan, keimanan muslimin. Lalu dia mengatakan bahwasanya dulu saya waktu di Madinah menulis wahyu, saya sudah mengarang-arang dan menambah-nambah Al-Quran. Itu semua banyak yang tidak benar tuh, karena saya yang tulis. Maka Nabi SAW menenangkan muslimin, dan tentu karena Nabi SAW seorang Nabi, maka muslimin percaya. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah ia telah dusta, karena ia pada saat itu tidak memalsukan tulisan Al-Quran sama sekali. Allah telah menjaga. Dia betul-betul murni tulis apa adanya, kemudian dia murtad. Abdullah ini berkata kepada Quraisy, akulah orang yang paling mengenal Muhammad dari kalian semua. Aku pernah jadi sahabatnya, sekian tahun tinggal bersamanya. Ketahuilah, kalau Muhammad tidak akan memerangi kalian sampai ia menawarkan kepada kalian 3 hal. Itu peraturan dalam agamanya dia, harus seperti itu. Terutama kalau terjadi pengkhianatan seperti ini. Maka Quraisy berkata, apa itu wahai Abdullah? Apa 3 hal itu? Abdullah berkata, kalau yang pertama, ia pasti akan menawarkan kepada kalian untuk membayar dia atau denda korban suku Khuza'ah tadi yang 23 orang. Dan masalah akan selesai. Bayar aja.
Berapa dianya satu orang, kali 23, bayarin. Quraisy menjawab, demi Allah, Khuza'ah tidak akan membiarkan harta kita, kecuali akan menghabiskannya, maka kami tidak akan menerima poin itu. Karena nanti dalam peraturan pada saat itu, atau sampai sekarang pun teman-teman sekalian, dia ini kalau ada orang membunuh orang lain, maka keluarganya orang yang dibunuh punya hak untuk menentukan dia. Misal dia minta, bayarlah kepada kami 100 juta, gitu kan? Maka kami bebasin, tidak ada hukum. Misal contoh, itu namanya dia. Dan biasanya ini yang menentukan keluarga mayit. Maka Quraisy bilang, kalau Khuza'ah kita berikan kesempatan untuk menuntut 23 orang dari anggotanya itu, maka dia bisa ambil satu Mekah nih. Mereka minta bayar tapi dengan satu Mekah misalnya. Kami tidak mau terima itu. Apa poin kedua, hai Abdullah? Tanya orang-orang Quraisy. Abdullah menjawab, kalian akan diminta membiarkan suku Bakar dihukum oleh Muhammad tanpa kalian campuri, karena mereka yang telah berkhianat. Maka Quraisy menjawab lagi, demi Allah, bila kita tidak membela sekutu kita, maka setelah hari ini tidak akan lagi ada orang yang mau bersekutu dengan kita. Walaupun mereka berkhianat, tetap kita bela. Ini prinsip orang kafir. Kalau kaum muslimin tidak mungkin. Orang berkhianat ya berkhianat, gitu kan. Tapi ada konsep taubat, kalau dia sudah bertaubat itu beda, ya. Maka kata Quraisy, apa yang ketiga? Kata Abdullah, pedang, perang. Enggak ada lagi sudah. Kalau kalian nolak bayar dia, kalian nolak juga membiarkan Bakar dihukum oleh Muhammad. Tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini bahasanya Abdullah pada saat itu. Maka tentu dia akan memerangi kalian. Abdullah pada saat itu mengatakan perang, maka mereka pun orang-orang Quraisy pada saat itu bingung. Enggak ada pilihan lain. Berarti kita harus perang sekarang masalahnya. Dan waktu itu kebetulan kondisi Mekah berbeda sekali dengan kondisi pada saat persiapan pedang Uhud dan sekarang perang Uhud. Karena kebanyakan waktu itu mayoritas penduduk Mekah dari toko-tokonya sedang keluar berdagang ke negeri Syam. Kemudian juga mereka tidak punya persiapan untuk perang. Sementara Nabi SAW, ini keutamaan ya, semestinya terjadi pada pemerintahan muslim, selalu punya persiapan. Ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki, ya, untuk punya persiapan kapan dibutuhkan siap. Maka itu menjadi prinsip dasar. Maka di Madinah setiap saat kalau Nabi mengatakan jihad, kumpul tiba-tiba. Sebagaimana nanti kita lihat dalam satu kali ucapan panggilan jihad saja 7.500 pasukan sudah terkumpul di depan masjid Nabi SAW. Jadi beda dengan orang kafir. Harus dirayu dulu, ditawarkan apa, negosiasi dulu, butuh waktu yang lama. Karena ini masalahnya mati, dan mereka tidak tahu mati itu punya surga, dan beda dengan kaum muslimin umumnya. Maka pada saat itu Abu Sufyan berkata, aku punya pendapat, kita utus saja seseorang ke Madinah untuk menemui Muhammad dan memperbaharui akad agar permasalahan selesai sebelum informasi tiba ke Muhammad. Mereka tidak tahu ini kalau Amr bin Salim tadi sudah tiba. Dan Nabi SAW sudah tahu permasalahan. Seseorang berkata, apakah kita memberitahukan Muhammad sebelum Khuza'ah mendatanginya? Dan apakah kita akan mengatakan kalau telah terjadi pengkhianatan di Mekah, lalu kemudian kita mau perbaharui akad supaya tidak terjadi peperangan? Kata Abu Sufyan, kita katakan iya, perbaharui akad, tapi tidak usah diceritakan kalau Bakar berkhianat. Maka serentak orang Quraisy mengatakan, kalau begitu berangkatlah wahai Abu Sufyan ke Madinah, engkau yang mewakili kami. Dalam buku-buku sirah disebutkan Abu Sufyan pun berangkat waktu itu ke Madinah dengan beberapa orang yang mengawalnya sampai ia memasuki pintu gerbang Madinah, dan ia menemui Huzail bin Warqa dan beberapa suku Khuza'ah baru keluar dari Mekah, dari Madinah. Lalu Abu Sufyan tanya, apa yang membuat kalian berada di Madinah? Kata Huzail, kami hanya datang berkunjung. Abu Sufyan bertanya, apakah kalian memiliki kurma dari Madinah yang kalian makan juga untuk unta-unta kalian? Ada bukti enggak kalau kalian dari Madinah? Kalau cuma jalan-jalan biasanya bawa oleh-oleh. Ada kurmahnya. Dan yang paling banyak dibawa dari Madinah kurma dari dulu sampai sekarang itu. Maka kata Huzail, enggak ada. Abu Sufyan sudah faham di situ. Kalau orang datang menyampaikan informasi perang, enggak ada waktu makan-makan. Ya. Itu kejelian mereka dalam memahami pada saat itu, karena tidak ada media kayak kita sekarang untuk komunikasi, untuk mengetahui hal-hal kecuali dengan cara seperti itu. Maka akhirnya
Hudzail pun tidak mempedulikan Abu Sufyan dan dia kembali ke Mekah. Karena Nabi SAW suruh kepada Hudzail mengeluarkan kembali temani sukumu. Tunggu sampai instruksiku datang. Pulanglah Hudzail ke Mekah, Abu Sufyan masuk ke Madinah. Abu Sufyan bingung mau nemuin siapa di Madinah ini. Supaya bisa dapat informasi apa yang bergejolak di Madinah ini, apa informasi yang tidak ada yang ditahu gitu. Maka ia berpikir dan teringat dia punya anak kandung Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ini istri Nabi SAW. Anaknya Abu Sufyan muslimah waktu itu. Yang pernah kita ceritakan kalau Ummu Habibah ini hijrah ke Habasyah dan akhirnya Nabi SAW maharnya diberikan oleh An-Najasyi. Ya. Dan setelah itu dikirimlah Ummu Habibah ke Madinah pada saat itu untuk menjadi pendamping Nabi SAW. Datanglah Abu Sufyan mengetuk rumahnya Ummu Habibah setelah menanyakan sana sini. Kemudian ditemukan alamatnya, datanglah ketuk. Lalu dibuka sama Ummu Habibah, disambut ayahnya, mahramnya walaupun dalam kondisi kafir. Belum saja berbicara, Ummu Habibah tetap diam menunggu ayah mau bicara apa. Abu Sufyan masih berdiri, mau duduk. Rupanya rumah Ummu Habibah, enggak ada, zaman dulu orang tidak terlalu banyak ada kursi-kursi, orang banyak melantai. Ada satu tikar itu cukup tua di lantai. Abu Sufyan lihat dia mau duduk, baru sambil duduk baru berbicara gitu. Rumah anaknya sendiri. Dia kaget waktu dia mau duduk, tiba-tiba Ummu Habibah dengan cepat lari, menarik tikar itu. Dan tikarnya tikar tua. Gitu. Kata Abu Sufyan, bingung, dia bertanya, ada apa dengan wahai Ummu Habibah? Apakah tikar itu mahal sekali? Padahal terlihat sudah sangat tua, atau memiliki kedudukan khusus di matamu, sampai ayahmu saja nggak boleh dudukin. Kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, dengan sangat jelas dan tegas, wahai ayahku, ini adalah tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau dalam keadaan kafir dan najis, maka tidak layak engkau mendudukinya. Maka Abu Sufyan kaget, heran. Anaknya Ummu Habibah ini terkenal sangat lembut sekali, santun sekali sama orang tuanya. Tapi pada saat itu tegas, gitu kan. Maka kata Abu Sufyan, wahai Ummu Habibah, sungguh engkau telah ditimpa keanehan dalam hidupmu setelah meninggalkan Mekah dan masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan keluar dari rumah itu. Dia yakin tikar aja kan boleh diduduki, apalagi dapat informasi gitu. Ditinggalkan sama dia. Dia muter-muter nyari apa yang harus dia lakukan. Maka dia ambil kesimpulan, dia mau ke masjid langsung. Ketemu dengan Nabi SAW. Masuk ke masjid, Nabi SAW paling banyak waktunya habis di masjid. Kalau lagi nggak ada kegiatan di rumah di luar, pasti duduk di masjid. Walaupun cuma ngobrol dengan sahabat-sahabat gitu. Duduklah Nabi SAW, waktu itu Abu Sufyan masuk, Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Lalu Nabi SAW bilang, waktu Abu Sufyan lagi menuju ke masjid, sebentar lagi Abu Sufyan akan masuk ke masjid ini. Ada wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW. Belum kelihatan Abu Sufyan, tapi kata Nabi SAW, sebentar lagi Abu Sufyan akan datang menemui kalian di masjid ini dalam rangka memperbaharui kesepakatan Hudaybiyah. Karena mereka tidak setuju bayar denda pembunuhan, juga tidak mau menyerahkan suku Bakar. Jadi apa yang mereka sepakati di Mekah, Nabi sampaikan kepada muslimin, wahyu. Pada saat itu teman-teman sekalian, baru beberapa saat saja Nabi SAW mengucapkan itu, tiba-tiba Abu Sufyan masuk masjid dan duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Abu Sufyan? Mertuanya Nabi ini. Ada apa wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya kesepakatan di antara kita sudah bagus. Kita sama-sama merasa aman dengan tidak adanya peperangan. Juga kafilah-kafilah dagang kami sudah tidak terganggu lagi. Maka kami ingin memperbaharui dan memperpanjang kesepakatan. Ini lucunya, ini Nabi dan para sahabat sudah tahu kejadian ini. Dia bicara seakan-akan tidak ada yang mengerti gitu. Ya. Nabi SAW bertanya, apakah kalian melakukan sesuatu sehingga kalian mau memperbaharui dan memperpanjang akad? Ditanya. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Hanya saja kami mau memperbaharuinya. Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan dan kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Ya. Perkataan Nabi SAW ini memiliki makna yang sangat tinggi sebagai seorang pemimpin. Ya. Bagaimana menerima delegasi dan mengatur kata-kata sehingga walaupun dalam kondisi marah tidak perlu emosional, karena emosi membuahkan ide, membubarkan semua ide-idenya, gitu kan. Kemudian dari sisi yang lain, Nabi SAW sudah mengatur, sudah niat ingin menyerang Mekah pada saat itu.
Dan kalau ditunjukkan emosinya kepada Abu Sufyan tahu nanti. Maka Nabi SAW cuma menjelaskan secara umum saja gitu. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, kata sebagian ahli sejarah, ini merupakan strategi perang Nabi SAW. Beliau luar biasa dalam peperangan, bisa dikatakan tidak pernah menginformasikan pasukannya akan menyerang kemana. Ya. Nanti ada dua saja dalam buku-buku sejarah disebutkan, dua peperangan Nabi SAW dari sekian banyak peperangan yang Nabi iklankan. Perang Khaybar, menyerang Khaybar, dan sudah kita jelaskan kisahnya pada bahasan yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW iklankan, pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, Nabi iklankan, kita akan menyerang Khaybar dan kita akan menang. Iklan resmi. Kemudian nanti juga kita lihat setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Hunain akan ada perang Tabuk. Ini juga Nabi SAW iklankan resmi. Dua saja peperangan. Yang lain Nabi SAW selalu rahasiakan. Sampai pasukan tidak tahu mau menyerang kemana. Pokoknya ikut jihad. Pertama supaya niat mereka ikhlas, yang kedua supaya rahasia penyerangan terjaga. Abu Sufyan melihat kalau Nabi SAW tidak mau membuka diri, maka ia keluar dari masjid guna mencari siapa kira-kira di antara muslimin yang bisa diajak negosiasi ini. Setelah dia pikir-pikir, ternyata dia temukan memang Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dekat, sekaligus juga mertua. Ya, berarti dia sama Abu Bakar sama posisinya, cuma ini kafir, ini muslim gitu. Lalu dia pergi ke rumahnya Abu Bakar dan berkata, engkau adalah sahabat Muhammad dan orang terdekatnya, maka perbaharuilah akad. Kita baru buat akad baru sekarang, yang lalu anggap batal. Seperti itulah. Dan perbaharui akad dan keamanan serta lindungi orang-orang dari peperangan, dan engkau akan dikenang sepanjang masa. Abu Bakar lalu menjawab, demi Allah kami tetap pada kesepakatan awal dan kami tidak akan pernah berkhianat, juga tidak akan melindungi di atas perlindungan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang lakukan kami ikut, kalau enggak bakalan, mustahil. Apa yang Nabi katakan kami katakan. Abu Sufyan melihat Abu Bakar enggak ada gunanya, maka dia pergi ke siapa? Ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan ketegasannya? Dia pergi ke sana, dia mengatakan, wahai Umar, engkau adalah sahabat terdekatnya Muhammad, salah satu dari mertuanya, gitu kan. Maka perbaharuilah akad, selamatkan orang-orang dari peperangan. Maka Umar berkata apa? Aku melindungi kalian? Tanda tanya. Ya, dia diberi, demi Allah bila aku tidak menemukan kecuali seekor semut saja yang menyerang kalian, aku akan ikut sama semut itu untuk menyerang kalian. Kalau enggak ada yang bisa serang kalian kecuali semut, aku ikut sama semut itu. Enggak ada ini. Dari mana ini? Abu Sufyan berkata, semoga Allah balas engkau dengan keburukan atas pemutusan silaturahimmu ini. Gitu. Abu Sufyan keluar dari rumahnya Umar, enggak ada gunanya. Siapa ini? Cari orang terdekat, dua anak mantu Nabi, Ali dan Uthman. Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, Ali dimulai, bukan Uthman, Uthman nanti setelahnya. Engkau orang terdekat dari Muhammad. Dan kami tahu engkau sangat dekat dengan Muhammad dari jalur nasab dan rahim. Sudah keluarga, anak mantu lagi, gitu kan. Maka lindungilah orang-orang dari peperangan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang berpegang pada kesepakatan yang tidak akan pernah ada yang berani melanggarnya kecuali beliau sendiri SAW yang melakukannya. Akad sudah ada, untuk apa diperbaharui? Dan Rasulullah SAW tidak menginformasikan kepada kami untuk memperbaharui akad. Untuk apa diperbaharui gitu? Abu Sufyan melihat nggak ada lagi peluang kepada Ali. Ali bin Abi Thalib di rumah kebetulan ada istrinya Fatimah, ada anaknya Hasan dan Husain. Maka Abu Sufyan menghadap ke Fatimah, lalu berkata, ya, wahai Fatimah, engkau adalah anaknya Muhammad, lindungilah orang-orang dari peperangan. Saking takutnya Abu Sufyan di sini teman-teman sekalian, sampai ke perempuan pun minta tolong. Karena itu tuh Mekah kondisinya nggak siap untuk berperang. Dan ada kejadian sebelumnya, kalau kita rentet sebelumnya, kalau mau dibicarakan bukan masalah keimanan, masalah umumnya kehidupan sosial manusia, maka ada perang Ahzab. Kalau antum masih ingat sebelumnya perang Khandak, di mana muslimin sebelum kesepakatan Hudaybiyah itu dikepung. Kalau secara histori manusia bukan masalah keimanan, ini sesuatu yang mendendamkan ini, menyerang kesempatan muslimin menyerang Mekah semestinya. Tapi muslimin tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menyerang, karena dianggap perang Ahzab menang.
Pasukan Quraisy dipermalukan selama 43 hari, 45 hari mengepung Madinah, tidak bisa tembus, gitu kan. Abu Sufyan lalu berkata, wahai Fatimah, engkau adalah anak Muhammad, maka lindungilah orang-orang dari peperangan. Fatimah menjawab, sesungguhnya aku hanya seorang wanita. Ya. Abu Sufyan lalu tunjuk anaknya, ada Hasan di situ radhiyallahu anhu. Bawalah anakmu ini, atas namakan dia, supaya lindungi orang-orang. Jadi saking takutnya sampai suruh anak kecil pun suruh lindungi gitu. Maka Fatimah menjawab, dia masih kecil. Dan ketahuilah, tidak akan pernah ada yang berani melampaui Rasulullah SAW dalam kesepakatannya. Mustahil. Kamu datang ke siapapun, tidak akan ada yang bisa bantu dalam masalah ini. Kecuali Rasulullah sendiri begitu. Abu Sufyan keluar dari rumah itu bingung, cari siapa lagi. Tinggal satu anak mantu Nabi SAW, Uthman bin Affan. Datang, wahai Uthman, engkau kan satu suku dengan aku. Sama-sama suku Umayyah. Kalau masih ingat di kesepakatan Hudaybiyah dulu, ya, itu ada Nabi SAW pernah panggil Umar bin Khattab dan berkata, hai Umar, aku berpikir mengutusmu ke Mekah. Ya, ketemuilah Abu Sufyan, kemudian bilang, kita ini mau umrah, nggak usah ditahan. Tapi Umar kan bilang, ya Rasulullah, anda tahu permusuhanku dengan Quraisy. Kalau mereka hina aku sedikit, perang loh di Mekah ini. Maka utus Uthman, karena Uthman sesuku dengan Abu Sufyan, sama-sama dari Bani Umayyah. Uthman juga lebih lembut. Udahlah, utus dia saja. Kata Nabi SAW, pendapat yang benar. Lalu diutuslah Uthman bin Affan. Gitu. Ada kisah sendiri, pernah kita jelaskan masalah itu. Yang jelas, didatangilah dan kata Abu Sufyan, wahai Uthman, kamu kan sesuku dengan aku, sama-sama dari suku Umayyah. Perbaharui kesepakatan dan hentikan peperangan. Uthman mengatakan, aku mengikuti kesepakatan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap dengan akadnya, kami iya. Rasulullah SAW mengganti, ya kami ganti. Enggak ada pilihan lain. Abu Sufyan keluar lagi, harus ada jalan keluar nih. Maka dia kembali kepada Ali. Lalu dia mengatakan, wahai Ali, berikan aku pendapat. Apa saranmu sekarang? Ali bilang, aku tidak punya pendapat karena permasalahannya berat. Lalu Ali menyebutkan kalimat ini, pengkhianatan kesepakatan. Abu Sufyan jadi tangkap, ternyata ini sudah ditahu oleh muslimin. Karena Ali bin Abi Thalib mengucapkan pengkhianatan. Artinya tanpa dijelaskan pun kami sudah tahu sebenarnya kalian berkhianat. Kalau engkau mau memperbaharui, ini pendapatnya Ali, maka perbaharuilah sendiri. Bukankah kau pemimpin Quraisy dan terkokohkan di kalangan Arab? Kata Abu Sufyan, apa kau lihat itu? Bagus gak itu? Bisa gak? Kata Ali, tidak. Tapi tidak ada lagi pendapat lain, kecuali itu yang paling dekat. Kau masuk ke masjid, lalu kau perbaharui sendiri. Abu Sufyan karena dalam keadaan bingung, dia akhirnya lakukan itu. Dia pergi ke masjid Nabi SAW, Nabi masih duduk dengan para sahabat, lalu Abu Sufyan tiba-tiba berdiri berkata, aku Abu Sufyan, pemimpin Quraisy dan Mekah, aku telah memutuskan pembaharuan kesepakatan dan melindungi orang-orang dari peperangan. Dia sendiri ngomong di masjid. Kata Nabi SAW, itu perkataan engkau wahai Abu Sufyan, dan kami tidak pernah mengucapkan apalagi mengakuinya. Abu Sufyan akhirnya kembali ke Mekah dan menceritakan semua apa yang terjadi. Yang paling disoroti oleh orang Quraisy adalah perkataannya Ali bin Abi Thalib dan sarannya. Kata mereka, hai Abu Sufyan, di mana fikiranmu? Ya. Bagaimana bisa kau dipermainkan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dianggap masih kecil dibanding Abu Sufyan, umurnya jauh. Kata Abu Sufyan, memang kenapa? Dia bilang, bagaimana bisa kau perbaharui akad di masjid mereka, di depan mereka? Sendirian, mustahil terjadi. Kau sudah dipermainkan sama Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak maksud mempermainkan gitu ya.